Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan hari ini, Jumat 22 Oktober 2021. Firman Tuhan yang kita renungkan didasarkan dari kitab Mazmur, pasal 34 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan sukacita, kegembiraan, dan kemurahan-Mu yang senantiasa mengalir dengan penuh atas pengharapan kami. Sehingga kami dikuatkan, kami dibangkitkan, dan terus kami dimampukan menjalani kehidupan ini. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin, menjadi dasar iman kami untuk senantiasa kami maju dengan bersemangat merayakan kehidupan, sehingga dalam segala waktu kami terus bersandar dan memuji kebesaran dan kasih-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan layakan kami ya Tuhan Yesus melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan ke-8. Demikian sabda Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan Jumat 22 Oktober 2021 adalah aman berlindung. Ada dua peristiwa yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang pertama, ketika kita menemukan, merasakan, dan berjumpa melalui mukjizat-Nya, anugerah-Nya, keajaibannya, dan berkat-Nya yang melimpah atas kita. Kita kemudian mengungkapkan dengan syukur. Dan tak henti-hentinya kita memuji kebesaran Tuhan. Peristiwa yang kedua adalah ketika kita sedang mengalami penderitaan. Membuat kita semakin kemudian mencari wajah-Nya, mencari pertolongannya, dan meminta kuasa-Nya segera bertindak. Dalam dua peristiwa ini, memang yang menjadi catatan pada peristiwa yang kedua. Karena biasanya yang sering terjadi ketika kita mengalami penderitaan, kita mengawali dengan penyerahan, kita mengawali dengan kekuatan, dan kemudian kita mengawali semuanya atau menjalaninya dengan berserah kepadanya. Tapi dalam perjalanan waktu, dan kita menghitung semuanya, kita memikirkannya, kadang membuat kita lelah, kita ingin berhenti dan menyerah. Sehingga tadi yang pengen dekat dengan Tuhan tiba-tiba
Grafiknya bukan semakin naik, tetapi semakin turun. Kita membiarkan saja, ya sudahlah, saya menerima. Dan penderitaan itu semakin menekan diri kita. Dan ketika semakin kita ditekan, justru yang terjadi diimbangi atau diselaraskan dengan sikap batin kita menjauh kepadanya. Untuk itulah sang pemazmur, dalam hal ini Daud, mengingatkan kita bersama, khususnya di ayat yang kedua. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ada dua frasa yang kita perhatikan. Yang pertama, segala waktu. Yang kedua, di dalam mulutku. Kata segala waktu menunjukkan bahwa kita dipanggil dalam saat senang, saat bergembira, tetapi juga dalam saat derita. Atau kita tidak usah memikirkan apakah ada sukacita dan derita, tapi menjadi bagian dari disiplin rohani kita untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga mengukur semuanya bukan karena sebuah peristiwa, tetapi karena kita percaya kepadanya. Maka pemazmur mengingatkan kita, ayolah kita percaya saja kepada Tuhan. Peristiwa boleh terjadi, tetapi segala waktu dan sepanjang hidupku, aku memuliakan Tuhan. Yang kedua, kata mulut. Inilah indera. Inilah berkat, inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa yang harus kita nyatakan, kita ucapkan adalah puji-pujian. Bahwa segala sesuatunya tidak harus kita simpan. Tetapi harus kita nyatakan dan rayakan. Jika ada keluh kesah, jika ada sukacita, jika ada kegembiraan, jika ada tawa dan apapun itu, nyatakan itu kepada Tuhan. Dengan kita sering memuji kebenarannya, kita kemudian bergaul akrab dengan Tuhan, maka keselarasan segala waktu itu diisi dengan niat batin kita, dengan ucapan pujian kepadanya. Sehingga yang segala waktu itu terarah dan menjadi penuh, bahwa kita senantiasa melekat kepadanya. Maka pemazmur juga meneguhkan kita bersama. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ketiga. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Dan yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Bermegah artinya apa? Bahwa yang segala waktu, kita yang terikat dan lekat kepada Tuhan, akan kemudian menghasilkan buah atas hidup kita. Sehingga susah, senang, derita, beban, dan yang terjadi di atas kita, hati kita meluap. Dengan apa? Bukan kesedihan, bukan kemudian rasa putus asa dan ingin mengakhiri semuanya. Tetapi punya kekuatan, punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan kemudian di ayat yang kelima, kita juga diteguhkan. Aku telah mencari Tuhan. Inilah jawaban yang harus kemudian kita lakukan. Carilah Tuhan, karena Tuhan tidak kemana-mana. Jadi kemudian seperti di ayat keempat kita memuliakannya, kita akan berjumpa dalam segalanya. Karena dalam segala waktu berarti ada segalanya di dalam Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam sepanjang kehidupan kita. Di dalam segala waktu itu Tuhan hadirkan berkat karya dan mukjizatnya. Maka pesan apa yang kita terima dalam renungan mingguan pada hari ini? Yang pertama, kata segala waktu. Mari kita hayati
kehidupan yang kita jalani. Supaya kita bisa mengukur kehidupan ke depan dengan baik. Bahwasanya seringkali kita tidak mengisi kewaktuan kita dengan dekat kepadanya. Sehingga kadang dalam situasi berat yang kita hadapi, kita tidak bertahan, kita tidak bersabar, kita cepat mengambil keputusan yang kadang membuat kita sendiri jatuh. Tapi justru hari ini, Tuhan mengingatkan melalui kebenarannya, yang segala waktu akan menopang, akan mengangkat, akan menguatkan kehidupan kita. Marilah kita mengingat terus dan bersandar kepada Tuhan dalam waktu kehidupan yang kita rayakan. Supaya dalam segala masa dan peristiwa, kita menaruhkan percaya kepada Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan yang hadir dalam segala waktu itu adalah Tuhan yang menyatakan pertolongan. Yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang percaya. Tuhan berpihak juga kepada mereka yang menderita. Maka bagi siapa saja yang tadi dalam peristiwa yang kedua seringkali menarik diri, kiranya kita tidak kemudian berhenti dan menyerah. Kesengsaraan, ketertindasan, dan apapun yang membuat kita merasa berat dalam kehidupan ini, Tuhan tidak akan membiarkan. Maka yang segala waktu tadi, termasuk dalam derita yang kita hadapi, carilah, mintalah kepadanya. Karena ia menyatakan pembebasan, ia menyatakan kasih dan karunia-Nya kepada kita. Dan sebagai penutup, tema renungan mingguan hari ini Jumat 22 Oktober 2021, aman berlindung. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Yang segala waktu itu, kita dihantarkan untuk memandang kepada Tuhan. Memandang bukan hanya sekedar melihat saja dan tidak ngapa-ngapain, tapi membuka tubuh jiwa roh kita, menyerahkan seluruh hidup kita, dan kita berlindung padanya. Maka jika kemudian kita berlindung padanya, maka ia hadir dengan kuasa-Nya, sehingga kita aman di dalam perlindungan keselamatannya. Tuhan yang menjaminkan adalah Tuhan yang memberikan kepastian itu. Percayalah, jika kita melakukannya dalam segala waktu, Tuhan hadir sepanjang kehidupan kita dengan kemurahan-Nya yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan kasih setia dan rahmat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami diteguhkan untuk senantiasa berlindung pada kemurahan dan keselamatan-Mu yang kekal. Mampukan kami dalam segala waktu, segala peristiwa dan masa, untuk percaya, sehingga dari setiap peristiwa apapun yang kami hadapi dan terima, kami terus memuji akan kebesaran-Mu, sehingga kami dikuatkan, kami dibangkitkan dan diberikan semangat. Untuk itulah ya Tuhan kami mohon, pertolongan dan kekuatan-Mu, supaya terus kami Tuhan, lekat dekat dengan-Mu sepanjang hidup kami. Karena kami percaya Engkau yang menyelamatkan, maka kami juga Tuhan menyerahkan hamba-Mu dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, khususnya untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresia, Bapak Sariman, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Swiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Supratman,
Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Sabto Nugroho, Bapak Andreas Rasdiono, Saudara Yunan Widiatmoko. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tio Mangun Sentono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Mur Jangkung, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Ilyas Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Kami yakin Tuhan, cara kasih-Mu Tuhan dan kekuatan-Mu menyegarkan, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan penghiburan atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Dan bagi kami yakin Tuhan Engkau mengerti kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, satu persatu, atas harapan hidup kami, atas segala permohonan kami. Engkau yang mengetahui kesesakan kami, beban berat kami, putus asa, kelemahan, ketidakbahagiaan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau menolong dan Engkau menyelamatkan kami. Demikian juga atas kehidupan rumah tangga kami masing-masing, tolonglah kami Tuhan. Berkati juga anak dan cucu kami dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Kami yakin Tuhan, Engkau membuat mereka berhasil melalui kasih dan kemurahan-Mu itu. Berkati kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Kami yakin Tuhan, tangan dan kemurahan-Mu Tuhan menopang kehidupan bergereja di tempat ini. Dan Engkau terus menyatakan damai dan mukjizat-Mu yang berkarya kini dan sepanjang masa atas kehidupan persekutuan di GKJ Sari Mulyo. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kami yakin Tuhan Engkau terus menyatakan kesejahteraan, ketentraman, dan rahmat atas bangsa kami ini. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.